Halo Sobat Cak Den, kembali bersama saya Cak Den di OCD. Omelan Cak Den. Sehat ya? Sehat. Ini nggak kerasa tiba-tiba sudah bulan September aja ini. Dan jangan lupa ya, bulan September itu bulan yang keramat. Kalau di tahun 1965 itu ada gerakan 30S. Maka tahun ini bakal ada gerakan yang sama atau mendekati sama dengan gerakan di bulan September. Rencananya bakal ada pengerahan massa besar-besaran di tanggal 22 September besok di Tugu Tani, Jakarta. Gerakan itu adalah sekitar 20 ribuan lah. Pasukan berani mati. Wah, berani mati. Ngeri pisan. Yang digalang oleh korlapnya bernama Sudikdo Wardoyo. Sukodikdo Wardoyo. Itu yang dia ngeklaim sebagai pasukan yang akan membela kehormatan Jokowi dan keluarga-keluarganya. Buat apa bikin gini-ginian? Mas, buat apa? Sampean itu mau apa? Mau gertak? Mau ngancam? Atau malah mau jilat? Kok pakai gerakan-gerakan pasukan berani mati atau relawan berani mati buat Presiden Jokowi? Bukannya Pak Jokowi itu masih presiden? Ngapain harus mau jaga? Bukannya Pak Presiden itu sudah punya protokolernya sendiri untuk pengamanan? Masih dijaga sama Pas Pampres. Presiden, anak, istri, termasuk mantu-mantunya kan masih dijaga sama Pas Pampres. Ini pasti gerakan ngece, ini menghina. Menghina. Mas Dikdo ini menghina. Menghina apa? Menghina institusi. Jadi seakan-akan kesannya itu Pak Jokowi harus dibela. Itu kan berarti ngece, melecehkan ini namanya. Menghina institusi yang namanya Pas Pampres. Atau alat-alat, organ-organ keamanan. Yang memang tugasnya itu harus menjaga presiden sampai masa kepemimpinannya berakhir. Oh lagian loh, kan sebentar lagi Pak Presiden ini akan lengser kan, tanggal 20 Oktober itu. Kenapa nggak nunggu aja sih malah bikin-bikin kayak gini-ginian? Lalu inisiatif ini dibuat untuk apa? Untuk apa? Atau inisiatifnya siapalah? Siapa yang menginisiasi ini siapa? Kelompok masyarakat, benar-benar pure masyarakat. Nah, atau jangan-jangan malah Pak Jokowi dewe. Pak Jokowi sendiri merasa yang mungkin beliau sekarang ini merasa cemas, merasa bingung menghadapi masa depan pasca dia lengser tanggal 20 Oktober besok itu. Masih bahagia atau malah sengsara ya saya tuh nanti setelah lengser atau di ujung masa kepemimpinan saya ini malah rekoso saya ya. Karena apa? Karena justru di akhir-akhir masa jabatan ini kok seakan-akan presiden dan anak cucu dan mantu mungkin ya itu cucunya enggak, cucunya belum. Anak atau mantu-mantunya malah kena kasus ya, malah bukan kasus ya, sorotan lah, mendapatkan sorotan yang sangat intensif dari masyarakat, bahkan dibahas di beberapa medsos-medsos itu. Di antaranya ya Mas Kaisang, jelas ya, masalah flexing istrinya itu, atau masalah akun Fufu Fafa yang katanya dieharder Pak Jokowi dulu atau Mas Gibran dulu ketika menjelek-jelekkan atau membuat mendegradasi Pak Prabowo dan anak istrinya. Atau Mas Gibran yang kabarnya ya nggak pernah terlihat tiba-tiba matanya sayu kuyu di sekitar PIK sana. Nah, atau bahkan malah ijazahnya beliau yang mulai diongker-ongker lagi, dicari-cari lagi. Bener nggak ini? Ijazah saya asli nggak ini? Ijazah beliau. Mas Gibran juga malah.
Banyak lah pokoknya. Ya kan? Tapi gini, misalkan ini di doorstop yang beneran, bukan yang fake itu, kalau ditanya misalkan ini, Pak, ada kabar kalau tanggal 22 September ini akan ada Pak, gerakan Pak, yang membela jenengan Pak. Itu gimana komentar Anda? Kira-kira jawabannya apa? Menurut Sobat Caden, jawabannya kira-kira apa? Bener. Bener, sama berarti. Pasti jawabnya gini. Oh, kok nanya saya? Ya tanya Tugu Tani sana. Gitu paling ya. Pinter. Pinter banget Bang. Artinya gini loh, intinya gini deh. Beberapa hari yang lalu ya, di mana, di TV itu, di iNews kalau nggak salah, itu kan ada tuh dipertontonkan dengan sangat brutal bahwa Ketum Solmed Pak Sylvester Matutina itu dengan sangat garangnya itu gembyeng sama Pak Rocky Gerung. Padahal itu forum forum terhormat loh, forum debat, forum diskusi. Lah kok tiba-tiba ketika salah bicara atau terlihat bodohnya atau nggak bisa alasannya jadi angel gitu loh. Merasa kalah, malah nantang. Datang ke tempatnya dengan gestur marah gitu. Apa kamu? Goblok kamu. Untungnya waktu itu Pak Rocky nggak terpancing. Malah dibela sama Mas Ciko Hakim itu. Disuruh diem. Udah diem lah. Tetap gembyeng. Tetap marah, mau ngejak berantem. Ya diladenilah sama Mas Ciko Hakim itu. Dia ngene pokoknya. Ngeper. Mundur. Ya wes lah. Tapi kan ya intinya gini loh. Kamu sampai marah-marah kenapa, Mas? Mas Sylvester itu kok marah kenapa? Katanya alasannya membela mati-matian harkat dan martabat Pak Jokowi dan keluarganya. Bro. Yang mbok bela itu Jokowi sebagai presiden atau Jokowi sebagai person? Kalau sampai mau ngomong membela mati-matian Pak Jokowi. Orang itu diskusi tentang lembaga namanya presiden yang kebetulan dipimpin Pak Jokowi. Bukan Jokowinya sebagai person. Bukan institusi. Lah kok marah-marah. Malah sampai, saya akan kejar kamu. Sampai liang kubur katanya. Belanya gak usah gitulah. Gak usah gitu Om. Memangnya situ siapanya? Relawannya sih, tapi siapa sampai bela-bela sampai liang kubur itu. Mulai wongnya malah ra enek sing mbok belani apane? Nggak ada. Jadi rencana unjuk rasa tanggal 22 September itu yang katanya ngeklaimnya sampai 20 ribuan massa itu. Ya mungkin kalau saya nyarotinya gini, mungkin memang sekarang ya mudah untuk pembiayaan, mudah banget. Kenapa kok mudah? Sebab Pak Presiden ini kan masih dalam dalam kekuasaan kan. Jadi gampang ngajokin proposal, Pak kita mau bikin ini, kita bikin itu, tujuannya ini, tujuannya itu. Ya gampang untuk pembiayaan loh ya. Meskipun tidak secara langsung diakui, diiyakan, tapi kan ya direstui lah. Wong beliau masih berkuasa kok. Tinggal, nih Pak tanda tangan proposalnya. Cair. Kira-kira loh ya. Kira-kira gitu. Masuk mereka berangkat sendiri-sendiri, biaya sendiri. Sugemen 20.000 orang. Mbok tinggu maem dewe, Pak. Ya kan? Daripada kita ngurusin hal-hal yang mungkin mereka nggak akan ngerti kita. Cuma sehari itu aja. Tapi kan efeknya bisa besar. Malah belani Pak Jokowi sebagai person. Aduh, gawat. Masalahnya gini. Masalahnya pola-pola pengerahan massa ini kan berbahaya loh. Ini rentan loh, ini memancing konflik horizontal. Kedepannya akan memancing konflik, jelas. Semacam membenturkan antara rakyat sipil dengan rakyat sipil. Meskipun kita belum tahu efeknya ya, tapi kalau ini terus-terusan dilakukan, bakalan jelek. Siapa yang jelek?
secara langsung dan tidak langsung yang dirugikan ya sebenarnya keluarga Jokowi dan keluarganya. Iya nggak? Kerugiannya itu jelas bahwa kalau misalkan munculnya gerakan-gerakan berani mati ini kan kita membacanya bahwa saat ini terjadi kepanikan yang sangat luar biasa di Pak Jokowi di akhir masa jabatannya, sehingga beliau perlu menyiapkan pasukan-pasukan berani matinya ini, pasukan-pasukan diehardnya ini untuk muncul, ayo muncul kalian, supaya tahu bahwa orang itu masih mencintai dia. Meskipun selama ini kan sering dibilang Pak Jokowi tingkat kepuasannya paling tinggi, tapi akhir-akhir ini kan nggak ada survei lagi, ya kita nggak tahu. Begitu putusan MK atau khalayak ramai udah merasa bahwa dia mulai otoriter, mulai sakar PDW, mungkin turun loh ya kepuasannya itu. Ya tapi karena nggak ada yang bayar lagi kan, tukang-tukang survei itu, jadi ya nggak ada yang survei. Ngapain survei kalau nggak ada uangnya? Ya kan? Jadi minimal Pak Jokowi itu kalau dibilang tidak tahu, ya dia merestui lah. Merestui bahwa ada gerakan-gerakan seperti ini. Jadi gerakan ini mungkin akan dilakukan supaya menjaga marwah dia sebagai seorang Jokowi ketika dia lengser besok. Takut dia. Sedemikiannya sehingga oke lah, pokoknya ada gerakan di bulan September yang menuju Oktober ini. Nah, padahal kalau itu yang benar-benar dia lakukan, nah ini kan berarti sama aja meremehkan gitu, menghina orang-orang yang selama 10 tahun terakhir ini menjaga dia loh. Menjaga dia. Pas pampres. Gimana itu gak dibilang seperti itu? Mereka kan orang-orang yang by duty, secara tugas itu loyal, harus dia loyal. Sama aja ngeremeh gitu. Nggak ada munculkan gerakan-gerakan seperti ini. Seakan-akan pas pampres itu tidak berdaya atau diragukan loyalitasnya di akhir-akhir masa jabatan ini. Jangan gitulah Pak. Wong dia sudah bertugas denganmu, nuruti keinginanmu, model-model keamanan seperti apa, pengamanan seperti apa. Kan sudah diturutin semua. Mestinya jenengan itu bisa lengser dengan nyaman, bisa soft landing. Maksudnya soft landing. Bukan malah bingungi dan bimbang kayak gini, bukan. Itu menunjukkan kalau jenengan kurang bisa bermain politik dengan baik. Nggak usah lah. Terus gini, jika ada gerakan-gerakan di bulan September ini, dan ya bulan September inilah, lalu yang ditakutkan kan ada nanti gerakan di bulan Oktober. Ingat loh ya, bangsa Indonesia itu punya memori yang buruk tentang bulan September ini. Karena di bulan September itu, ya tadi saya bilang di awal, ada gerakan 30S yang menimbulkan korban, anak bangsa diadu, dan korbannya tidak 1, 2, sampai 7 pahlawan revolusi itu, hampir di seluruh wilayah Indonesia. Seperti tahun 65 atau awal 66 itu. Itu awalnya kan di bulan September, akhir September. Lalu muncul gerakan Oktober. Janganlah kita punya memori yang buruk itu, jangan ya, jangan sampai ya. Terus sekarang kita lihat TNI. TNI itu ini TNI sekarang ini kelihatannya udah diam nih. Sepertinya diam, memantau. Namun kalau melihat konstelasinya seperti ini terus, ada yang ngompori. Ada demo, lalu ada demo tandingan yang isinya mengadu-adu anak bangsa ini. Bisa aja loh TNI bergerak ketika melihat dia ada pengaruh-pengaruh atau anasir-anasir yang arahnya mengganggu atau merusak kedaulatan ideologi Pancasila. Pasti TNI turun tangan itu. Dan pasti nggak akan tinggal diam. Nah, padahal kita tahu bahwa pimpinan tertinggi TNI pasca 20 Oktober adalah
Bapak Prabowo Subianto. Dah, pikir aja sendiri. Sekian, salam Cak Jo.